Yang saya hormati, Bapak Ibu Manajemen dan Staf Direktorat Kemitraan Global, Ibu Oktavianti Dwi Wayurini, sebagai Senior Manager of ITS Global Engagement on Promotion and Mobility, Pak Muhammad Wahyu Islami Pratama, sebagai Manager Volcom Tech and Mobility Program, Bapak Ibu Mas dan Mbak Pemateri, kemudian PIC GCW Non-Degree, ada Mbak Aulia Karisramasari dan Mas Rifki Razani, dan tak lupa teman-teman volunteer ITS Global Engagement yang bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Selamat datang juga teman-teman dari himpunan dan mahasiswa umum yang menonton live dari YouTube. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di pembukaan GCW Non-Degree. Baik, saya di sini sebagai Koordinator Divisi Internationalization and Development, biasa disebut ID ya teman-teman. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ID itu apa dan tugasnya apa di TSG, di volunteer TSG. Jadi dari namanya aja internationalization. Jadi teman-teman kami bertugas untuk meningkatkan dan mengobarkan semangat internasionalisasi teman-teman mahasiswa ITS untuk go internasional. Nah, apakah teman-teman bisa langsung go internasional begitu saja? Tentu saja tidak. Makanya ada development-nya. Teman-teman harus di-develop terlebih dahulu. Kami melatih teman-teman untuk siap go global. Nah, salah satunya ini melalui workshop ini, GCW Non-Degree. Nah, teman-teman yang ikut workshop ini harus tahu ya, tujuan dari workshop ini, apa tadi sudah dijelasin oleh Mas Rifki, jadi terarah untuk kedepannya. Baik, untuk teman-teman yang umum dari himpunan yang menonton dari YouTube, mengapa kami buka sesi opening ini untuk umum dan juga untuk himpunan, karena di sesi awal ini akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pemateri mengenai update syarat baru untuk study abroad. Ada juga mengenai program MBKM yang kami rasa krusial untuk teman-teman ketahui semua. Nanti juga akan ada Mas Ikhwan yang akan memberikan motivasi kepada teman-teman untuk mengobarkan lagi semangat teman-teman untuk study abroad ke luar negeri. Hal ini juga kami rasa penting ya untuk teman-teman ikuti, siswa umum dan juga himpunan. Kami juga berharap himpunan bisa menyebarluaskan informasi yang ada, yang teman-teman dapatkan melalui live YouTube ini dari sisi opening ini ke teman-teman di departemen, sehingga informasinya bisa sampai ke semua mahasiswa di ITS. Teman-teman, masih banyak lagi wadah-wadah yang kami sediakan, di antaranya ada LSA, Study Abroad, ada FS Square. Teman-teman bisa cek langsung di sosial media ITS Global Engagement. Kita semua berharap teman-teman mengikuti program ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan teman-teman bisa segera berangkat study abroad di kondisi pandemi ini kemungkinan secara virtual. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman di masa yang akan datang negara-negara akan membuka bordernya. Sebab itu teman-teman yang sudah mengikuti program ini sudah selangkah lebih maju dari teman-teman yang belum mengikuti program ini. Ya, kami berharap teman-teman mengikuti acaranya dengan baik, pematerinya didengar dengan baik, ikuti semua simulasi, tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke pematerinya. Be curious. Insya Allah jika teman-teman mengikuti program ini dengan sepenuh hati, hasilnya juga baik. Silakan diperhatikan juga segala peraturan dan instruksi yang sudah diberikan oleh panitia tadi, diikuti dan diteliti, dikarenakan nanti juga teman-teman pas mendaftar program study abroad harus teliti juga dengan syarat-syarat, peraturan, instruksi, jangan sampai teman-teman yang tidak teliti malah menjadi batu sandungan, malah menjadi menghalang teman-teman untuk ikut study abroad, malah teman-teman digagal gara-gara tidak teliti. Baik teman-teman, akhir kata tetap dijaga semangatnya, selamat mengikuti GCW Non-Degree 2021, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel atas sambutannya yang sangat luar biasa. Sekarang materi pertama untuk workshop kali ini adalah materi Global Thinking dari Ibu Oktavianti Dwi Wayurini sebagai Senior Manager of ITS Global Engagement Office on Promotion and Mobility. Atau sederhananya, Bu Oyen ini merupakan PIC dari Mobility Program di ITS. Nah, materi kali ini juga akan dimoderatori oleh teman saya, Ria. Kepada Ria, saya persilahkan. Oke, terima kasih Rifki atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ria dari ITS Global Engagement, dan saya akan memandu sesi ini dan dua sesi selanjutnya. Sebelum sesi pertama ini dimulai,
Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, serta mengganti display name sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu nama _NRP. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan mengenai materi, teman-teman dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan melalui chat box dengan menggunakan format nama _NRP_pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan dibacakan pada sesi tanya jawab nanti. Dan untuk teman-teman yang bergabung melalui live streaming YouTube juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dengan menggunakan format yang sama, yaitu nama _NRP_pertanyaan. Oke, setelah ini kita akan memulai sesi pertama pada hari ini dengan topik yang sangat menarik dan tentunya sangat penting, yaitu Global Thinking and Why We Should Study Abroad. Sesi ini akan dibawakan oleh Dr. Oktavianti Dwi Wahyurini, STM Update PhD sebagai Senior Manager of ITS Global Engagement on Promotion and Mobility. Sebelum memulai materinya, mari kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Selamat sore Ibu Oin, apa kabar Ibu? Selamat sore Ria. Kabar baik, Alhamdulillah. Apa kabar ya? Saya juga baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Oin yang sudah dapat bergabung pada hari ini untuk menyampaikan materinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini. Kepada Ibu Oin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Ria. Selamat sore teman-teman. Semoga tetap semangat ya. Ini untuk teman-teman ini sepertinya sudah sebentar lagi sudah bersiap lagi ini untuk semester berikutnya ya. Karena ini sudah bulan Agustus dan insya Allah minggu pertama kita itu akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman saya rasa sudah di semester 3 ya, dan kesempatan kalian itu mulai dibuka untuk mobility ke luar negeri dimulai semester ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga oleh Ria bahwa saya punya posisi sebagai manajer senior untuk promosi dan mobilitas di ITS. Itu berarti adalah saya yang mengkoordinasikan semua kegiatan mobilitas, baik itu inbound maupun outbound yang ada di ITS, baik untuk mahasiswa, dosen, dan Oke, mohon maaf saya izin off cam sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya izin share screen. Jadi mungkin tadi temanya adalah Global Thinking and Why We Study Abroad ya. Dan ini sebenarnya saya akan lebih spesifik lagi untuk hari ini, yaitu saya akan memberikan sedikit arahan tentang program MBKM ya, Mobility Program untuk dalam kerangka MBKM ya. Oke. Oke, ini di navigator atau di full screen, Ria? Sudah full screen, Ibu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi seperti ya, oke. Jadi sejak tahun lalu, tahun 2020 ya, sebagai sebagai tindak lanjut program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan, ITS melalui peraturan rektor ITS nomor 30 tahun 2020 sudah memberikan cuklak atau petunjuk pelaksanaan tentang MBKM di ITS itu seperti apa ya. Salah satunya adalah tentang pertukaran pelajar dan kuliah lingkup internasional. Jadi menurut pasal 9 yang sudah disampaikan di sini, jadi ITS itu menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar ya internasional berupa student exchange, internship, short program, public service atau outreach program dan online courses. Jadi student exchange itu berarti 1 semester ya. Up to 6 months. Kemudian kalau internship itu adalah magang, short program itu biasanya durasinya 1 minggu, 2 minggu gitu ya, paling lama 2 bulan. Kemudian ada
public service, biasanya itu kegiatan-kegiatan sosial dengan lembaga-lembaga yang luar negeri, tapi yang kita recognize ya, direcognize oleh ITS, dan juga ada program virtual atau program online gitu. Nah, seperti ini, kemudian ada beberapa detail dan ada beberapa program yang ditawarkan itu harus melalui ITS dan di mana kami Direktorat Kemitraan Global yang menjadi koordinatornya. Ya, jadi ada mungkin beberapa kegiatan internasional yang kerjasama antara departemen dengan Universitas Mitra, tapi ada juga yang sifatnya terpusat dan seleksinya itu ada di DKG. Oke, dan kami juga tentunya akan berkoordinasi dengan departemen di mana teman-teman terdaftar. Oke. Nah, kemudian ada juga studi atau proyek independen, bisa seperti lomba-lomba kemahasiswaan atau proyek-proyek untuk memecahkan persoalan di ITS atau masyarakat di industri gitu ya. Dan ITS itu punya beberapa kegiatan yang sifatnya internasional tapi diadakan di ITS gitu ya. Ini ada beberapa peraturan dan mungkin kalian bisa cari tahu dan membaca gitu ya. Jadi semuanya itu sudah diatur di ITS. Jadi bukan tanpa ada petunjuk pelaksanaannya. Jadi kok teman-teman bilang kok di kampus ini begini, kampus itu begitu ya. Tiap kampus pasti punya cara sendiri-sendiri untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada. Oke. Kemudian apa sih peranan DKG ya? Pertama adalah kami akan mencari dan membuka peluang-peluang baru untuk kegiatan dengan skala internasional. Jadi di DKG ini juga ada namanya divisi atau bagian namanya International Partnerships yang di mana manajer seniornya itu adalah Pak Astria Nur Irfansyah dari Teknik Elektro. Nah, beliau ini yang menginisiasi dan mengaktifkan semua kerjasama ITS. Nah, supaya teman-teman ini punya tempat atau destinasi begitu untuk melakukan study exchange ya, mobilitas keluar, bukan hanya mahasiswa tapi juga dosen dan tendik. Nah, kami mempromosikan kesempatan outbound mobility dan in-country. Jadi kok teman-teman bilang, saya kok nggak pernah nerima ya Bu ya, nah itu silahkan ditanyakan ke departemennya, karena nggak mungkin. Banyak sekali channel di mana kami menyampaikan tentang informasi outbound internasional ini. Dan kemudian melakukan seleksi di tingkat institut, kemudian benefitnya apa saja, begitu ya. Kemudian juga Anda bisa mengajukan dana sebenarnya, dana mobilitas, gitu ya. Dan ada kriterianya, misalnya berapa lama, kemudian tujuannya itu apakah di Asia, di Eropa, ataukah mungkin di Amerika, itu semua ada kriterianya pendanaannya. Nah, apa sih pengaruhnya ya mahasiswa ITS itu berpartisipasi dalam program mobility? Tentunya itu adalah bentuk dari kegiatan ya, kegiatan kerjasama aktif dengan mitra ITS. Kemudian juga merupakan salah satu kriteria pemeringkatan ITS, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Kemudian kalau misalnya kalian ikut internship, kemudian Anda berperforma bagus di sana, dan impresi dari mitra kita sangat bagus terhadap Anda, itu akan meningkatkan reputasi ITS gitu ya. Karena mereka akan memberikan nilai yang positif terhadap kita. Kemudian menambah added value Anda. Jadi misalnya Anda punya CV gitu ya. Di CV Anda itu Anda pernah nulis, oh saya pernah magang di SIT, di Jepang, di lab ini selama 3 bulan saya bekerja sama dengan profesor ini. Itu akan berbeda dengan teman-teman yang lain yang tidak punya exposure internasional. Ya, apalagi dengan situasi atau kompetisi global yang seperti ini, dan di mana kita itu punya bonus populasi ya, karena populasi kita itu orang muda semua. Tapi kalau kita tidak kompeten dan tidak punya international outlook, itu ya agak susah untuk bersaing dengan yang lain. Oke.
Jadi key point-nya adalah reputasi ya, reputasi ITS. Kemudian tantangannya apa untuk ikut program-program seperti ini? Pasti mental ya, mental. Nggak pernah pergi ke luar negeri gitu ya. Kalau orang Surabaya itu ada satu, Rek, namanya bonek, bondo nekat. Nah, itu tuh harus salah satu yang harus kalian tanamkan. Kalau misalnya terlalu mikir, wah ini nanti susah ini, nggak bisa ini. Nah, itu di satu sisi boleh ya untuk kehati-hatian, tapi kadang-kadang itu bisa jadi blunder untuk menahan diri kita sendiri untuk berkembang. Nah, biasanya detail informasi ya, ini yang berkali-kali ya, berkali-kali. Yang ini yang bikin kami cukup kesal dan heran gitu ya. Teman-teman ini ya, ITS itu adalah ranking 3 menurut the higher education, Times Higher Education rank di Indonesia. Kita tuh nomor 3 terbaik, kampus terbaik di Indonesia. Nomor 6 menurut QS ya di Indonesia. Tapi kok anak-anaknya malas baca? Ini yang heran kami nih ya. Jadi kalau misalnya Anda informasi, Anda baca secara detail. Ini apa sih yang dibutuhkan ya? Ini untuk anak mahasiswa apa? Kemudian saya departemen apa ya? Oh, saya departemennya teknik kimia. Mata kuliahnya apa saja? Apakah di running semester ini atau tidak dan lain-lain gitu. Nah, kemudian apakah Universitas Mitra itu punya perbedaan waktu misalnya? Ternyata pada waktu itu saya juga sedang ujian. Bagaimana saya akan mencari mengatur waktu saya dan lain-lain. Hal-hal detail seperti itu merupakan tanggung jawab si pelamar gitu loh. Tanggung jawab teman-teman semua sebagai mahasiswa. Jika ada program, tanggung jawab Anda itu mencari info sedetil mungkin gitu ya. Jadi mungkin yang sudah dicantumkan di website kami itu mungkin hanya sekedar oke, di sini nanti detailnya ada di sini. Nah, kalian carilah itu detailnya seperti apa. Oke? Kemudian ada perubahan tren dan tuntutan dari pusat, dari kementerian. MBKM itu tidak ada tahun 2019, baru ada tahun 2020. Kemudian keharusan untuk transfer 20 SKS kegiatan bahwa jumlah lulusan di ITS yang menghabiskan 20 SKS di luar kampus, itu juga sesuatu yang baru tahun ini juga. Gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang harus kita diakomodasi gitu. Kemudian kita juga sedang berkompetisi ya, tapi kompetisi yang sehat pasti yang saling membangun gitu, yaitu dengan kampus-kampus PT BHNM ya. Jadi kampus-kampus seperti ITB, UGM, UI dan Universitas Negeri Bandung dan lain-lain ya. Jadi di PT BHMN sendiri kita juga bersaing dengan mereka. Kemudian, nah ini data outbound kita lihat tahun 2019, ini sebelum pandemi ya teman-teman, 833. Tapi meskipun demikian, ya tahun lalu kita masih yang terkuat loh, 644 ya. Jadi kita mengirimkan mahasiswa, baik itu secara fisik maupun virtual. Oke, Bu Ayin kita masih ngirimin secara fisik ya? Masih ada. Jadi ada beberapa kampus yang masih menerima secara fisik ya. Kemudian tahun ini saja, ini belum selesai ya. Ini baru Agustus, ini tahun Juli kemarin ini kita sudah 468. Berarti apa? Berarti sudah 80% dari pencapaian tahun lalu. Dan mudah-mudahan akan ditutup dengan angka yang lebih tinggi daripada yang tahun lalu. Oke. Ke negara mana aja Bu Oyin? Banyak, ada 33 negara tujuan, mulai dari Asia Pasifik, Asia, Eropa, Amerika, Kanada, ada semua. Ya, peluang-peluang itu sangat banyak dan selalu kita update gitu ya, sambil kita juga menambah banyak mitra gitu ya. Oke, kemudian siapa tujuannya? Ada 2 ya, universitas mitra dan non mitra gitu. Nah, mungkin ada daftarnya di sini. Nah, tapi ada beberapa program gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin transfer kredit gitu, nah ini harus jadi mitra dulu kampusnya, harus jadi mitra dulu. Kemudian
kampus ini sudah didaftarkan ke Dikti dan lain-lain ya. Jadi ada 2 skema, bisa mitra dan non mitra. Kenapa kok ada non mitra dan mitra, Bu? Kadang-kadang universitas partner itu tidak terlalu, oh nggak usah, nggak pakai apa namanya MOU, MOA, soalnya percuma kalau punya MOU, MOA tapi kita tidak punya kegiatan. Nah, tapi sekarang ada perkembangan baru seperti saya bilang tadi, semua cepat berubah. Salah satunya kalau ingin transfer kredit, universitasnya itu harus punya MOU dengan ITS, ya. Kemudian apa saja kesempatannya kalau untuk mobility ya dalam rangka MBKM ini? Oke. Yang pertama ada non-degree, jadi berupa student exchange, lab internship, short program, program community service ya. Kemudian non-degree itu maksudnya kalian tidak bergelar, ya tidak ada gelar di sini. Anda kuliah selama 1 semester atau mungkin beberapa bulan gitu atau beberapa minggu seperti itu. Nah, program-program sini itu ada student exchange, bisa ditransfer kreditkan, lab internships juga bisa, kemudian short program, ini tergantung programnya, ada yang bisa, ada yang tidak, juga tergantung dengan persetujuan departemen ya. Jadi ketika melakukan transfer kredit itu tidak dengan DKG, ya. Semua keputusan ada di departemen masing-masing. Kemudian ada community service. Oke, kemudian di Indonesia sendiri ya, di in-country itu juga ada program-program yang levelnya internasional. Ada short program, ada community service program, ada global project based learning. Nah, seperti yang terjadi sekarang di ITS, ada Smart Ocean, kemudian ada Utartin ITS ya. Kemudian juga ada GPBL videografi, kerjasama antara DKV dengan UTAR. Ada juga macam-macam sekali, mungkin ada 5 atau 6 kegiatan yang in-country international program. Dan itu terhitung internasional gitu ya, karena pesertanya bukan hanya dari ITS, tapi juga dari mitra kita. Kemudian, ini ya, student exchange. Nah, student exchange itu wajib gitu ya, kalau bisa transfer kredit memang. Kalau kalian pergi tapi tidak transfer kredit, biasanya ya sayang gitu ya, sayang. Kemudian ada program penelitian, internships, ada kemudian short program, ya, program jangka pendek, kemudian ada community service, seperti ini yang tadi saya sampaikan. Oke, nah program student exchange ya, itu hanya untuk mahasiswa yang sudah di semester 4. Gitu ya. Kenapa Bu Oyin kok semester 4? Dengan asumsi kalian tuh sudah selesai semua masa persiapan. Tahap persiapan itu kan semester 1, semester 2 ya. Ini diharapkan kalian sudah selesai semua, gitu ya, sudah lulus semua, gitu kan. Nah, kemudian kenapa 4 sampai 7? Karena kalau sudah 8 kalian sudah tugas akhir. Gitu. Jadi ketika kalian 4 sampai 7 ini adalah masa yang paling ideal gitu ya untuk Anda ketika Anda ingin melakukan kegiatan internasional outbound. Oke, untuk memastikan kredit transfer, kemudian short program ini bisa untuk semua angkatan, tapi tergantung tipe programnya. Kalian lihat lagi informasinya kalian baca-baca lagi ya. Biasanya lab internship itu difokuskan untuk mahasiswa tingkat akhir. Biasanya mahasiswa yang sudah semester 7, mereka lagi KP atau TA, karena apa? Lab internship itu akan berguna untuk mendukung judul tugas akhir, gitu ya. Kemudian, nah kalau kalian memilih host university gitu ya untuk student exchange, kalian tuh harus lihat, ini kampus ini punya ini enggak ya program bahasa Inggris ya, gitu ya. Misalnya Anda pergi ingin study exchange, Bu, saya pengen ke Jepang, Bu. Saya pengen ke Taiwan, Bu. Saya pengen ke Jerman pokoknya, soalnya ibu saya tuh lulusan Jerman, ibu saya pengen saya sekolah Jerman. Tapi ya, ternyata programnya tidak ada yang ditawarkan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi harus dengan bahasa Inggris. Kemudian
wajib kredit transfer ya. Tadi saya bilang eman, iya eman. Kalau tidak ditransfer, harus ditransfer kreditnya. Kemudian student exchange itu pendaftarannya adalah lewat kami, lewat ITSGE atau Global Engagement atau DKG ya. Ada juga yang mendaftar lewat departemen. Jadi ada beberapa mekanismenya. Seperti ada beberapa mahasiswa IUP gitu yang sekarang ikut exchange di UTP, University Teknologi Petronas Malaysia. Itu mekanismenya mendaftar dulu lewat departemen, nanti kami bantu untuk mendaftarkan ke UTP. Seperti itu juga bisa. Oke. Kemudian, nah student exchange itu ya pelaksanaannya 3 bulan sampai dengan 2 semester, bisa sampai up to 2 semester, tergantung program. Kemudian harus ditransfer ke ITS, dan kalian tidak cuti ya. Nanti, Bu, kalau saya exchange cuti dong? Enggak ada cuti. Jadi itu terhitung kalian mahasiswa aktif. Ya, kalian kuliah tapi nggak kuliah di ITS, kalian kuliahnya di Universitas Mitra. Jadi seperti itu. Bu Oin, kita masih bayar UKT nggak, Bu Oin? Nah, itu tadi ada namanya peraturan rektor ya tentang keuangan, tentang biaya pendidikan ya. Itu kalau Anda berkegiatan di luar ITS ya, internasional, Anda hanya cukup membayar 10% dari UKT ya, dan Anda tidak perlu membayar ke SPP ke Universitas Mitra karena exchange ya. Jadi bukan terus bayarnya double dong, Bu, saya bayar ke ITS, saya bayar ke Universitas Mitra, enggak ya. Anda tidak berbayar SPP, tapi ada beberapa kampus mitra itu akan akan mengenakan biaya registrasi biasanya. Seperti di UTP itu biaya registrasinya 160 US. Kemudian untuk SIT di Jepang itu ada beberapa program yang mereka tawarkan, tuition fee atau SPP-nya di waive ya, atau Anda tidak harus bayar tuition fee-nya, tapi ada biaya registrasi sebesar 30.000 yen. Seperti itu. Ada beberapa seperti itu ya. Nah, sumber pembiayaannya Bu Oyen, ada beasiswanya nggak? Ini pasti paling menarik untuk kalian ya. Jadi beasiswa itu ada macam-macam, ada Erasmus, ada Mevlana, Chaso ini ke Jepang, Satoyo, Kanada, ASEAN Seed. Kanada ASEAN Seed ini ada 2 yang mau berangkat ke Kanada ini, Mbak Jihan sama Mbak Haninati ya. Haninati dari arsitek, ini sudah pasti berangkat ini. Tapi jadi berangkat September ini Mas Wahyu atau jadinya diundur? Saya sedang menembusi kampus di Kanada, Bu, tapi mereka sudah biometrik. Harusnya aman. Alhamdulillah. Oke, ya kita doakan ya. Kemudian ada juga yang regular student exchange, yang non beasiswa. Oke. Kemudian, nah, Bu Oin, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya di website kami ya, banyak sekali. Nah, kemudian kalau ada program yang kalian sangat tertarik, kemudian kalian sudah tahu, oh saya mau ngambil mata kuliah ini. Nah, ini konsultasikan dulu dengan departemen kalian. Bapak, Ibu gitu ya, kadepnya atau sekdepnya atau sekdep akademik ya biasanya. Bapak, Ibu atau LO-nya juga bisa. Bapak, Ibu, ini saya mau ambil exchange ke Chungnam gitu ya misalnya, atau Cheonnam Korea gitu. Saya pengen Chung'an ini ya, Chung'an. Saya pengen ambil ini Ibu. Nah, harus konsultasi dulu gitu ya, karena ada learning agreement antara Anda dengan departemen, dan akhirnya yang menyetujui learning agreement itu kami. Itu ya, jadi harus dipastikan pilihan mata kuliah Anda itu diterima atau disetujui oleh departemen. Nah, kemudian Anda juga wajib memperhatikan TOEFL, IELTS, TOEIC atau Duolingo yang berlaku pada program. Bu Oyin di situ mintanya 500, Bu. Kemudian saya cuma 477 ya. Naikkan dulu gitu ya. Istilahnya kan Anda memantaskan diri gitu kan untuk diterima di program ini. Jadi ya kalau misalnya 477 ya silahkan dinaikkan dulu skornya sampai 500 seperti itu ya. Jadi harus ini apakah bisa nggak pakai TOEFL dari ITS
Kemudian ada juga beberapa partner itu yang karena kerja sama kita bagus, ya udahlah cukup kita ngasih surat keterangan bahwa mahasiswa ini itu bisa mampu berbahasa Inggris dan segala macam gitu ya. Jadi coba perhatikan syarat-syarat dokumennya. Oke. Kemudian, nah ini ya, kalau kalian ikut student exchange yang reguler, tuition fee-nya itu di-waive, teman-teman. Anda tidak perlu bayar SPP. Oke. Tapi Anda tetap harus mengeluarkan biaya untuk tiket ya, kemudian untuk living allowance, biaya tinggal, kemudian dormitory dan lain-lain ya. Nah, ini itu harus kalian komunikasikan dulu kepada keluarga. Oke, nanti sudah diterima, kemudian ternyata orang tuanya tidak memberikan persetujuan, akhirnya batal berangkat. Nah, ini agak menyulitkan ITS nantinya. Sebentar ya. Nanti akan menyulitkan ITS. Kenapa? Akan mengganggu relasi gitu ya, relasi antara ITS dengan mitra diterima tapi tiba-tiba mengundurkan diri. Itu yang kurang mengenakan. Karena apa? Mitra itu biasanya memberikan jatah gitu ya. Ada yang exchange tuh mereka hanya nerima 3 orang dari tiap partner. Ada yang sampai 5 orang gitu ya. Kalau misalnya trust-nya atau kepercayaannya naik gitu, mereka bisa nambah gitu ya. Kadang-kadang Mas Wahyu ini ya, misalnya ada tawaran satu virtual short program gitu. Oh, kita cuma nerima 3 orang gitu ya. Tapi karena kita punya hubungan yang baik dengan mereka, akhirnya mereka menambahkan kuota seperti itu. Nah, itu relasi-relasi yang harus dijaga ya, teman-teman mohon pahami. Seperti pengurusan visa, pembelian tiket, memesan tempat tinggal, itu semuanya harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi DKG tidak akan memberikan tidak akan membantu dalam hal ini. Jadi kalian akan berkomunikasi langsung dengan kampus di sana. Saya butuh akomodasi gitu ya, langsung kalian berkomunikasi dengan sana gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah di saat pandemi seperti ini ya Bu Oyin, kemudian tidak ada mobility program fisik ya, sangat terbatas gitu. Apa masih ada? Masih ada virtual exchange dan maksimal bisa 20 SKS. Ya, dan ada juga keuntungannya. Beberapa itu bisa masih mengambil kuliah di ITS. Ya, misalnya Anda ambil 6 SKS atau 4 SKS di Asia University misalnya Taiwan. Tapi di saat yang sama Anda juga masih bisa mengambil 12 SKS di ITS seperti itu. Ya. Jadi kalau virtual ini di saat pandemi ini meskipun kita nggak bisa pergi ya jalan-jalan gitu kan, ke luar negeri, tapi di satu sisi kita juga punya fleksibilitas gitu kan. Oke, nah ini ada beberapa beasiswa Erasmus. Nah Erasmus ini ke Eropa ya, all in semuanya di cover. Kemudian ada beberapa mitra kami di sini. Ada juga Erasmus Vicem juga itu untuk mahasiswa S2. Kemudian ada ISMA, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar ISMA ini ya, ini termasuk program MBKM ini, program dari kementerian. Jadi Anda 1 semester untuk sekolah ke luar negeri. Tidak main-main, harus kampus-kampusnya ini adalah top 300 rank ya, QS World. Jadi 300 besar kampus-kampus dunia, terbaik di dunia. Hanya untuk 1.000 orang mahasiswa Indonesia ya. Nah, ITS berhasil mengirimkan 14 mahasiswa, gitu ya. Kemudian apa aja Bu Oyin yang di cover? Banyak, semuanya di cover. Dan sumber dananya ini adalah LPDP. Jadi Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan LPDP. Ke kampus mana aja Bu Oyin? Nah, ini ada Nanyang, ada Korea University, ada Tohoku University, ada Sapienza dan banyak, pokoknya top 300 ya. Nah, tapi yang perlu kalian pahami ya di ISMA ini
ada beberapa program yang mungkin tidak sama persis gitu ya dengan mata kuliah yang ada di program studi kalian. Ya, misalnya Anda teknik kimia, kemudian Anda teknik fisika. Tapi ada beberapa poin saya pengen ke Korea University. Tapi itu karena Korea University itu ada course yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan teknik fisika. Nah, tapi ini harus ditransfer kreditkan ke ITS gitu, dan kita sudah menyiapkan mekanismenya. ITS sudah menyiapkan mekanismenya. Nah, apa tujuannya ISMA? Pertama adalah Anda memiliki international exposure. Yang berikutnya yang terpenting adalah Anda membangun networking. Jadi misinya ISMA itu membangun networking, teman-teman. Kenapa? Kalau kamu kuliah di kampus yang bagus, ya, kampus top di seluruh dunia, nanti teman-temanmu itu nanti akan jadi calon CEO, calon pemimpin negara, dan lain-lain. Nah, itu adalah networking yang sangat-sangat berharga. Nah, itu salah satu visinya seperti itu ya. Nah, kemudian merasakan bagaimana sih pendidikan di top 300 dunia seperti itu. Oke, dan belajar budaya dan macam-macam. Oke. Jadi ada juga salah satu quote-nya itu adalah memilih mata kuliah sesuai passion. Nah, ini agak mungkin tricky ya di ITS gitu. Jadi Anda, Ria, kamu jurusan apa, Ria? Departemen apa? Kalau saya teknik lingkungan, Ibu. Nah, misalnya teknik lingkungan. Terus Ria ambil mata kuliah di University Waterloo, tapi temanya adalah, salah satu mata kuliahnya adalah business administration misalnya. Atau mungkin history of apa gitu, coffee history itu ada di University of Seattle, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu kalau di ISMA. Gitu ya. Kemudian ada juga namanya Global Undergraduate Exchange Program. Nah, ini beasiswa dari Fulbright ya, Fulbright Indonesia, mirip dengan ISMA tadi, cuma kalau ISMA kan ada berbagai banyak negara, ini di Amerika saja selama 1 semester. Kemudian ada Asia University ya, ini untuk yang fall ini saya untuk program-program Asia University sangat populer. Peminatnya selalu banyak, karena apa? Karena bisa ditransfer kreditkan ke ITS. Oke. Kemudian ada juga short program dan e-short program, biasanya sangat pendek, 1 minggu sampai 2 bulan. Ada yang berbayar, ada juga yang free, gitu ya. Kemudian ada juga yang bisa ditransfer kreditkan. Tapi biasanya cuma mata kuliah pengayaan atau pilihan gitu ya. Selalu konsultasikan dengan departemen kalian. Nah, ini yang banyak juga diikuti oleh mahasiswa ITS, ada Delightful Istanbul Summer and Winter School, Turki, Fengxia International Summer School, Taiwan, ada GPPL di SIT, kemudian juga ada GKS, ASEAN Science and Engineering Program. Nah, ada juga Delightful ya seperti ini ya, di Istanbul Aydin University, IAU ini salah satu partner ITS yang sangat cukup erat ya dengan kita. Nah, ini kalau short program di Indonesia, seperti tadi saya sudah cerita, ada GPPL DKV dengan ITS, ada Teen Ideas, juga dari UGM itu mereka punya Dream Summer Camp gitu ya. Ini adalah short program di Indonesia yang tarafnya internasional yang juga kalian bisa ikuti. Oke, kemudian ini contohnya yang Teen Ideas. Kemudian ini adalah community service, ada programnya dari Genesis, Japan Asia Network of Exchange for Students and Youth, biasanya dari pemerintah Jepang, atau juga ada organisasi non-profit internasional ya, ISEC, SSIAP gitu ya. Biasanya mereka tuh kegiatannya bisa memperkenalkan budaya Indonesia gitu ya. Naik cruise biasanya mereka ini, naik kapal gitu. Terus mereka muter keliling gitu kan, memperkenalkan budaya Indonesia, mengajarkan bahasa, pelatihan kepemimpinan dan lain-lain. Nah, ISEC ini biasanya
community service ya, mereka pengabdian pada masyarakat gitu ya, mengajar di mana seperti itu. Tapi secara internasional levelnya. Nah, seperti ini volunteering ya, macam-macam kegiatannya. Nah, ini juga beberapa mahasiswa juga ada yang ikut, tuh. Seperti ini. Jadi kalau kau mau ngeklaim kreditnya harus ke Ditmawa dulu ya. Jadi Anda silahkan kalau misalnya Bu saya mau ikut ini program yang community service, silahkan diskusi dulu dengan departemen ya. Kemudian diskusi dengan Ditmawa. Oke, jadi kalau udah ada masukan dari kedua belah pihak dan oke, bisa berpartisipasi di situ. Oke, kemudian ini ya lab internship dan e-internship. Jadi meskipun pandemi masih ada e-internship. Beberapa ada yang ke Thailand kemarin, S2, S1 juga, dan dibimbing oleh profesor yang ada di lab tersebut gitu ya selama 1 bulan. Biasanya ngerjain project. Jadi profesornya tuh sudah ngasih advertisement gitu ngasih, oh saya pengen ini riset saya seperti ini, terus mahasiswa bisa melamar dari sana. Oke, saya cepatkan dulu. Kemudian ada lab internship itu di UTM, kemudian di SIT. Ini banyak sekali kesempatan-kesempatannya ada di sini ya. Ya, ini ada beberapa dokumentasi, short program yang offline gitu. Kami banyak sekali mengirim mahasiswa sebelum pandemi ini ya, secara offline. Jadi ada yang ke Turki, ada yang ke Thailand, Chulalongkorn, ada juga yang ke Taiwan, dan ada juga sempat studi ekskursi juga ke Western Australia. Ini internships, kemudian ada dari UMAP, dari AIMS, ACMAP. Nah, ini ada kebijakan baru ya. Nah, ini kebijakan barunya. Kalau kalian mau ikut student exchange, kalian harus lulus dulu ya, dapat sertifikat GCW non-degree yang sekarang kalian lakukan. Jadi kalau kalian sekarang tuh masih santuy gitu ya, tidur-tiduran, disambi sambil nge-game dan lain-lain. Ayo sekarang kalian duduk, melek, dan benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena apa? Saya rasa dengan, ada berapa orang ini ya? Yang hadir hari ini. Untuk partisipannya kurang lebih 200 orang. 200? 200. Nah, saya rasa Anda hadir ke sini ya dengan jumlah 200 itu ya. Anda kan bukannya ingin buang waktu ya. Anda ada tujuannya itu adalah Anda ingin pergi ke luar negeri. Anda ingin exchange ke luar negeri ya. Nah, salah satunya syaratnya itu Anda harus lulus GCW non-degree. Nah, ini upayakan kesempatan emas ini ya. Oke, kemudian, nah ini proverbs ya, sejauh-jauh perjalanan dimulai dari satu ayunan kaki, berani melangkah adalah salah satu kunci kesuksesan. Oke, cukup sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Oin atas penjelasannya yang sangat detail dan sangat insightful juga tentunya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Oin sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa persaingan global yang ada pada saat ini semakin tinggi sehingga kita sebagai mahasiswa harus punya international exposure agar mampu bersaing. Nah, program MBKM Outbound Mobility dan In-Country ini ada untuk meningkatkan international exposure melalui beberapa program seperti program Outbound Mobility yang terdiri dari student exchange, lab internship, short program, dan juga program community service. Dan juga terdapat program in-country yang terdiri dari short program, community service program, dan juga global project-based learning. Nah, untuk student exchange sendiri ini tuh diprioritaskan untuk mahasiswa pada semester 4-7 dan diharuskan juga untuk transfer kredit. Dan untuk program exchange ini itu dapat diikuti, teman-teman dapat mengikuti program ini menggunakan pembiayaan mandiri ataupun dengan beasiswa atau scholarship. Nah, salah satu program MBKM yang menyediakan student exchange dengan scholarship ini adalah ISMA ataupun Indonesia International Student Mobility Awards dari Kemendikbud.
Dan untuk short program sendiri itu lebih fleksibel untuk semua angkatan dan jurusan tergantung dari tipe program dan kursus yang ditawarkan. Dan untuk program yang terakhir yaitu lab internship itu difokuskan untuk mahasiswa tingkat akhir. Dan untuk semua program-program yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, teman-teman dapat mendaftarkan programnya melalui ITS Global Engagement. Oke, semoga materi tersebut dapat meningkatkan motivasi kita ya untuk memperbanyak pengalaman melalui study abroad. Oke, teman-teman, dikarenakan terbatasnya waktu untuk sesi Global Thinking dan Why We Should Study Abroad ini harus berakhir. Terima kasih atas antusiasme teman-teman dalam sesi ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya, di chat box jangan khawatir. Pertanyaan teman-teman nanti akan dijawab pada sesi terakhir nanti oleh Mas Wahyu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Oin yang telah menyampaikan materi hari ini dengan topik yang sangat informatif dan menarik. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ria. Good to be here. Thanks for having me. Terima kasih, Bu Oin. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wahyu. Thank you. Oke, bagaimana teman-teman untuk materi pertama hari ini? Saya harap teman-teman masih bersemangat, karena tentunya kita akan langsung beralih ke sesi yang kedua pada hari ini. Nah, sesi kedua yang hari ini, materinya tentunya tidak akan kalah penting dan juga tidak kalah menariknya dari materi yang pertama tadi. Nah, pada sesi ini, topik yang dibawakan bertemakan Global Citizen yang akan dijelaskan oleh Mas Ikhwan Iqbal, MSc. Sebagai informasi, Mas Ikhwan merupakan mahasiswa Departemen Matematika ITS Angkatan 2012. Mas Ikhwan pernah mengikuti student exchange at Dankook University Korea pada tahun 2015. Setelah lulus pada tahun 2016, Mas Ikhwan melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar Master of Science in Electronic and Computer Engineering di NTUST Taiwan. Dan sekarang, Mas Ikhwan bekerja sebagai peneliti di Lenovo, Jepang. Mungkin kita bisa sapa langsung pemateri kita pada hari ini. Selamat sore, Mas Ikhwan. Halo, selamat sore ya di sana. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar ya, Mas? Ya, baik di sini. Oke, bagaimana, Ria? Ya, baik juga, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ikhwan, sudah dapat hadir pada hari ini dan akan membawakan materi yang tentunya sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, mari kita sambut pemateri kita hari ini kepada Mas Ikhwan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih, Ria. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, khususnya untuk International Office ya, yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, tapi sebelum itu saya sambil share screen ya. Sudah masuk ya? Sudah tampil screen saya? Ya, sudah, Mas. Sudah terlihat. Sekarang masih terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Mas, tampilannya. Oke. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan coba memberikan, bukan materi mungkin, lebih ke sharing mungkin ini ya, tentang bagaimana sih living abroad atau tinggal di luar negeri gitu ya. Karena saya semenjak lulus dari S1 itu sampai sekarang itu kebetulan sudah hampir berapa ya, 5 tahun ya kurang lebih. Itu kita ya kurang lebih kita pindah-pindah gitu ya dari satu negara ke negara lain ya, bisa dibilang nomaden gitu ya. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ikhwan Muhammad Iqbal. Saya lulusan 2012 sampai 2016 ya, angkatan 2012 berarti ya, jurusan matematika di ITS. Kemudian saya dulu pernah studi exchange ke Dankook THQ atau Dankook University di South Korea, itu kurang tahun 2015. Kemudian saya lanjut studi master di NTUST. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan NTUST, karena saya lihat tadi sepertinya NTUST sudah masuk kerjasama ya, partnership dengan ITS gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan saya sendiri, saya kurang lebih 2 tahun bekerja di Taiwan, 1 tahun di US, kemudian sekarang ini saya bekerja di Lenovo Jepang sebagai software researcher, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik bertanya-tanya mengenai pekerjaan di luar negeri atau pengalaman bagaimana sih hidup di luar negeri, susah senangnya gitu ya, bagaimana sih living cost-nya, nanti silakan ya ditanyakan di akhir sesi.
Oke, nah ini ada beberapa yang mau akan saya sharingkan ya, ada 4 mungkin. Yang pertama adalah saya akan membagikan mungkin personal experience saya ketika saya belajar, bekerja, dan juga ada beberapa aktivitas volunteer juga di luar negeri. Kemudian apa sih benefit yang bisa kita dapat? Tadi sempat Bu Okta ya sempat menjelaskan keuntungan-keuntungan teman-teman nih jika punya international exposure gitu ya atau international experience, itu keunggulannya seperti apa sih di luar dari ketika kita bekerja itu lebih mudah gitu ya. Ternyata ada keunggulan-keunggulan lebihnya, nanti saya akan bagikan. Kemudian yang ketiga itu adalah ada apa sih yang insight yang dapat kita dapatkan dengan kita tinggal di luar negeri, atau bisa kita bisa saya katakan adalah cross cultural abroad gitu ya. Terus kemudian terakhir adalah advantage sama impact-nya. Impact-nya seperti apa sih? Terutama khususnya impact yang positif ya, bukan impact yang negatif. Kalau kita setelah kita berangkat ke luar negeri kemudian kembali lagi Indonesia, impact-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, langsung saja. Jadi saya membagikan sedikit experience ya. Di ini beberapa summary international activity yang sudah pernah saya lakukan, yaitu start dari 2014 ya. Dulu itu saya mengikuti pada saat S1 khususnya, tapi kalau saya bisa bilang teman-teman yang sekarang ini menurut saya beruntung karena informasi untuk pertukaran pelajar dan sebagainya itu sangat mudah didapat ya. Dulu waktu zaman saya 2014 ini bisa dikatakan cukup minim gitu ya, apalagi juga pembiayaan juga cukup minim. Belum ada dulu tuh bisa dikatakan skema pembiayaan atau pendanaan yang khusus untuk kita study exchange secara jelas gitu ya, ditampilkan di peraturan gitu ya. Nah, jadi dulu itu kita ya mau nggak mau harus membuat proposal perjalanan gitu ya. Dulu itu pengalaman sedikit ketika ke Malaysia itu kita satu kelompok dari ITS ada kurang lebih 5 atau 7 orang. Kita ceritanya meminta pembiayaan dari ITS. Jadi kita satu tim itu, kita buat proposal. Kalau nggak salah saya juga minta tolong ke Mas Wahyu itu, minta tolong format untuk proposalnya gitu ya. Nah, itu jadi kita ada kegiatan volunteer di Malaysia, di UTM, University Technology Malaysia. Kurang lebih adalah cultural exchange. Jadi kita coba bertukar budaya gitu ya. Jadi pesertanya ini adalah negara-negara di Asia Tenggara dan salah satunya Indonesia. Kemudian di 2015 itu saya mengikuti ada namanya pertukaran pelajar spring semester di Dankook THQ atau Dankook University. Itu saya ambil 1 semester, dan informasi lagi nih teman-teman, beruntung nih sudah ada skema untuk transfer SKS ya. Dulu itu saya dari Dankook ke matematika itu ada banyak sekali dramanya itu untuk transfer SKS. Karena saya ambil di sana 18, kemudian bagaimana transfernya ini, wah itu panjang, sampai kurang lebih prosesnya 6 bulan, baru akhirnya SKS-nya itu baru masuk gitu. Jadi ya, tapi itu pengalaman yang bagus menurut saya. Nah, kemudian dari Dankook ini juga ada beasiswa, namanya GKS ya, Global Korean Scholarship. Itu juga sudah cover semuanya, living cost, settlement allowance, tapi transportasi enggak. Gitu ya. Kalau yang di Trip ada perbedaan sedikit. Kalau di Dankook ini dulu GKS-nya itu adalah sudah cover dormitory. Kalau di Chung'ang, teman saya itu pernah dapat juga di Chung'ang, dia nggak cover dormitory, jadi dormitorinya harus bayar. Gitu. Kalau di Dankook beruntungnya dormitory sudah free karena dari GKS mungkin mereka sudah ada kerjasama. Gitu. Nanti mungkin teman-teman yang akan mungkin mau ke Dankook juga boleh mungkin kalau mau tanya profesornya di sana dan sebagainya, itu juga boleh. Karena dulu juga, nanti saya akan sedikit cerita, dulu sempat ada drama juga tentang bagaimana saya nggak boleh masuk ke kelas tertentu di Korea, bukan karena masalah bahasa, tapi karena ternyata dari negaranya gitu ya. Ada sedihnya juga ternyata. Nah, kemudian di 2017 itu saya lanjut studi S2 ke NTUST, bekerja juga di sana, di ITRI namanya. Kalau di perusahaan nama lokalnya itu Hung Yen Chishu Yen Chuyen, atau di Indonesia itu mirip dengan LIPI ya. Jadi ini perusahaan kurang lebih badan usaha milik negara gitu ya, BUMN. Saya kerja di sana kurang lebih 2 tahun sebagai research engineer. Kemudian di 2018 saya diundang teman saya gitu ya ceritanya untuk bantu perusahaannya dia di Silicon Valley. 2018 itu bukan. 2018 itu kita ada program dari Taiwan juga, dari Ministry of Education di Taiwan. Itu ada Silicon Valley Program. Itu sebenarnya khusus untuk orang Taiwan.
Tapi nanti saya cerita kenapa kok saya akhirnya bisa dapat program itu. Nah, kemudian di 2019 itu saya dapat undangan dari teman saya, minta tolong gitu ya, minta bantuan kepada saya untuk bantu startupnya dia di US, California. Nah itu akhirnya saya berangkat ke sana kurang lebih 6 bulan, 8 bulanan gitu ya. Kemudian sampai sekarang saya kerja di Lenovo di Jepang, tinggalnya di Tokyo saat ini. Gitu ya. Nah, beberapa pengalaman di 2014 itu ketika exchange di UTM itu kita ada kegiatan volunteer, cultural exchange, kemudian kita juga membantu society. Jadi di sana itu ada namanya perkampungan khusus untuk imigran-imigran yang datang ke Malaysia. Kemudian sama pemerintahnya diberikan istilahnya diberikan satu tanah gitu ya. Mereka tuh dikasih rumah, dikasih kendaraan, sama dikasih lahan kelapa sawit gitu ya. Jadi tujuannya supaya mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Itu sudah program yang cukup bagus menurut saya dari pemerintah Malaysia. Nah, kita di sana tujuan adalah untuk belajar. Ternyata di sana banyak orang-orang Jawa. Saya juga baru tahu itu. Nah, jadi kita banyak bantu kurang lebih orang-orang yang di sana. Kemudian kita juga belajar bagaimana manen kelapa sawit gitu ya. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti mural, atau kita juga ada kompetisi budaya. Jadi kita menunjukkan budaya-budaya dari Indonesia seperti apa gitu ya. Kebetulan dulu kami dari ITS inisiatif menunjukkan budaya tari saman gitu ya. Rasanya nggak bisa saman tuh waktu itu, jadi ya untungnya dibantu sama teman-teman juga. Kemudian di tahun 2015 saya ada exchange di Dankook THQ, itu 6 bulan, studinya juga sama, matematika, dan di sana challenge-nya adalah matematika itu, padahal di buku panduannya, di guide-nya itu mereka ada tulisannya Yongo. Yongo itu artinya bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya masuk kelas itu mereka mengajarkan dalam bahasa Korea semuanya. Jujur pas pertama kali ke sana nggak bisa sama sekali bahasa Korea. Akhirnya saya nekat belajar bahasa Korea, kemudian ikut beberapa cultural event juga di Seoul. Dan Dankook ini kan ada 2 lokasi ya, di Seoul sama di Cheonan dulu namanya. Ya, Cheonan. Nah, kebetulan kampus saya ini kampus yang Cheonan, jadi cukup jauh dari Seoul, itu kurang lebih 1 jam. Nah, itu tapi saya coba ikut cultural event di Seoul, namanya Royal Court Culture Festival. Jadi kita bisa dapat bypass masuk ke ke tempat-tempat wisata di Korea. Tujuannya kita mau memperkenalkan budaya Korea ke luar negeri gitu. Jadi mereka menjaring beberapa orang-orang asing yang ada di Korea. Jadi diseleksi dan sebagainya. Jadi kurang lebih mereka akan cari talent-talent yang bisa share budaya Korea keluar gitu. Keuntungannya kita dapat free pass, mau masuk ke seluruh wisata di Korea itu bisa. Kayak gitu. Kemudian di 2017 itu saya pergi ke Taiwan, kuliah dan bekerja juga. Yang sebelah kirinya adalah perusahaan saya, LIPI-nya Taiwan itu ya, punya negara. Nah, itu juga saya termasuk beruntung bisa kerja di sana. Karena kebetulan namanya badan usaha milik negara untuk orang asing itu cukup sulit. Dan nggak tahu kenapa profesor saya percaya dan dorong saya untuk masuk ke sana, dan akhirnya bisa. Ada panjang sih ceritanya sebenarnya. Nah, kemudian juga kuliah di sana, kita juga ada banyak event, ikut startup event dan sebagainya. Saya juga kebetulan di sana aktif untuk mendirikan sebuah startup, dan alhamdulillah ternyata startup saya itu diakuisisi oleh negara untuk saat ini. Jadi kita sudah ibarat startup sudah dijual gitu ya, dibeli pemerintah, kemudian mereka yang menjalankan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di 2018 ini rangkaian dari startup yang saya dirikan juga di Taiwan itu. Jadi saya mendirikan sebuah startup. Nah, itulah kenapa saya bisa diundang ke acara Silicon Valley Program dari pemerintah Taiwan, karena startup saya itu. Dan akhirnya kita dikirim ke US selama kurang lebih 2 minggu, full expense semuanya full di cover, mulai dari tempat hidup, rumah, kemudian pesawat dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga diundang dari beberapa perusahaan seperti Google, Microsoft, Facebook. Kita perkenalkan startup kita, dan kemudian kita dapat funding dari mereka. Dan tujuan nanti kembali lagi ke pemerintah Taiwan. Jadi ya ibaratnya kita mencari funding untuk membuktikan ke pemerintah Taiwan bahwa startup kita ini bagus nih. Gitu. Jadi mereka akan melakukan validasi tujuan perjalanan itu.
Kemudian di 2019 juga saya ada kebetulan bantu teman saya di California, itu build startup juga. Kebetulan kita tadi kerja dari rumah, saya dikasih satu rumah, ya udah saya tinggal di situ. Kebetulan saya pas kali itu baru nikah 2019 awal. Niatnya rencananya kita tuh mau ada honeymoon ke ke Seoul. Ternyata tiba-tiba teman saya 2 minggu sebelumnya itu langsung kontak saya, bisa nggak ke US, kita cover semuanya. Ya udah jadi honeymoonnya berubah haluan jadi ke US gitu ya. Jadi honeymoon plus kerja jadinya. Seperti itu. Kemudian setelah dari US saya lanjut lagi untuk coba cari pekerjaan dan kemudian dapat di Lenovo Jepang. Ya, sampai sekarang ini saya aktif full time employee di sana. Nah, kurang lebih seperti itu pengalaman perjalanan international activity yang sudah saya lakukan dari 2014 sampai 2019 seperti itu. Nah, ini ada sedikit video tentang perusahaan saya, kantor saya di Lenovo gitu ya. Yang di bawah itu pemandangannya. Gitu ya. Mungkin bisa memotivasi teman-teman gitu ya, siapa tahu bisa lanjut kerja di luar gitu ya. Oke, poinnya di sini adalah apa sih value yang kita dapatkan ketika kita mempunyai pengalaman internasional gitu ya. Yang pertama challenge. Ya, tadi saya sudah dengarkan juga dari kata Bu Okta itu ketika teman-teman berada di luar negeri, tadi sudah lolos program, kemudian kalian harus hubungi sendiri ke profesor, mencari tempat tinggal sendiri. Menurut saya itu sangat benar gitu dan sangat baik untuk untuk pengalaman teman-teman. Karena kalau semuanya di-assist oleh international office, nanti teman-teman nggak dapat experience-nya. Karena disitulah challenge-nya. Ketika kalian berangkat ke luar negeri, itu jangan lihat hanya senangnya saja, tapi ternyata banyak challenge-nya. Seperti pertama masalah bahasa, budaya, gitu ya, dan juga khususnya biaya ya pasti ya. Nah, itu bagaimana sih cara teman-teman mengatasi permasalahan itu adalah pembelajaran juga, gitu ya. Nah, yang kedua adalah experience a different culture. Jadi teman-teman bisa merasakan perbedaan budaya yang ada di sana, gitu ya. Seperti di Jepang gitu ya. Teman-teman pasti akan kaget ketika hidup di apartemen, kemudian ketika buang sampah aja, sampah itu harus dibeda-bedakan. Oke, itu masih oke mungkin ya, sampah dibeda-bedakan ya. Ini sampah itu ada jadwalnya gitu loh. Hari Senin itu misalkan sampah yang namanya burnable, sampah yang bisa dibakar. Jadi kalau kalian punya sampah plastik dan sebagainya, kalian harus tumpuk di rumah. Nggak boleh dibuang, kalian dibuang tangkap polisi nanti. Itu kan budaya baru gitu loh. Nah itu, tapi ternyata punya goals yang cukup bagus menurut saya gitu ya, supaya nggak berantakan, nggak bau gitu ya, seperti itu. Yang ketiga yang bisa kalian dapatkan adalah top quality education. Bukan berarti saya bilang di Indonesia di bawahnya, bukan. Tapi kalian bisa lihat kenyataannya adalah bahwa top university tadi itu banyak sekali itu ada di luar negeri. Jadi ketika kalian ada peluang, kalian grab opportunity itu. Yang keempat adalah learn new language. Jadi kalian bisa belajar bahasa baru. Itu sangat menurut saya sangat lebih efisien belajar bahasa itu di luar negeri ketika kalian belajar bahasa di Indonesia gitu ya. Bahasa asing di Indonesia, sorry Mas. Dulu saya belajar bahasa Jepang di SMA, itu saya dapat 3 tahun. Pas saya ke Jepang itu saya cuma bisa ngomong kore sore dore ano gitu. Nggak bisa sama sekali gitu. Kenapa? Karena kita sudah nggak terbiasa untuk conversation. Kurikulum kita kan belajar grammar seperti itu. Kita tidak tahu cara conversation secara langsung di sana seperti apa gitu ya. Yang kelima adalah career opportunities. Nah di sana tuh banyak sekali peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan. Tadi seperti saya bisa kerja di Jepang ternyata karena saya kuliah di Taiwan. Kalau saya nggak kuliah di Taiwan, mungkin saya juga nggak kenal teman saya yang di US, saya nggak bisa ke US dan sebagainya. Jadi itu sebuah peluang gitu ya untuk kalian bisa nggak hanya kerja tapi juga bisa dapat network. Nah tadi seperti yang Bu Okta sampaikan juga tuh networking building itu sangat penting banget. Jadi ketika kalian kembali ke Indonesia nanti itu kalian sudah punya networking sangat bagus dan bukan untuk kalian aja tapi juga nanti untuk institusi, untuk negara juga bagus gitu ya. Ketika kalian mungkin bekerja di BUMN atau bekerja di badan-badan milik negara gitu ya. Nah, ada beberapa juga insight yang menurut saya cukup penting di sini ketika kalian menghadapi cross cultural abroad. Itu yang pertama adalah working ethics.
working ethics di sini maksudnya adalah menjaga profesionalitas kalian. Karena mungkin ya, saya nggak tahu karena jujur saya belum pernah bekerja full time di Indonesia. Saya belum pernah mendapatkan experience di sana, tapi ketika di luar negeri ini, saya mendapatkan banyak pengalaman bahwa ternyata seorang profesional ini bekerja di perusahaan itu, hebatnya orang-orang di Taiwan, di Jepang, di US, mereka bisa membedakan mana sih masalah personal, mana masalah profesional. Jadi mereka nggak membawa permasalahan itu. Ada teman saya punya pengalaman, teman saya itu nggak suka, si A nggak suka sama si B gitu ya, personalnya. Tapi ketika di kantor mereka tuh kelihatannya sangat-sangat fine banget gitu loh, kerja baik-baik aja. Tapi kalau di luar ya udah, mereka diem-dieman gitu. Artinya berarti mereka tuh bisa mengatur ini loh sisi profesionalnya, ini sisi personal mereka gitu. Menurut saya sangat bagus gitu ya. Kedua masalah waktu ya, jadi waktu plan, ketika mereka membuat plan juga mereka sangat bagus, dan membuat plannya itu mereka benar-benar akurat ya, artinya semuanya bisa mereka lakukan, jadi tidak dan jelas gitulah, detail sekali. Itu yang bisa saya ambil sih. Kedua itu masalah environment ya, seperti yang tadi saya bilang sampah gitu. Itu di Taiwan, di Jepang, di US hampir sama. Kalau di US mungkin lebih fleksibel, Taiwan dan Jepang ini mirip. Mereka itu untuk sampah kita harus beda-bedakan, harus beli plastik khusus, ada istilahnya logonya gitu ya untuk membuang sampah. Kemudian juga untuk polusi itu pemerintahnya sangat aware sekali. Masyarakatnya juga sangat sangat bisa dikatakan sangat sudah mengerti ya, teredukasi dengan masalah-masalah itu seperti membuang sampah sembarangan itu sangat minim di sana. Ketiga itu adalah opportunities. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa dapatkan, teman-teman yang nggak keluar negeri gitu ya. Artinya keluar negeri bukan jalan-jalan ya. Kita belajar atau volunteer itu teman-teman nggak mendapatkan sisi opportunity-nya, yaitu adalah kita bisa memperluas network, mendapatkan teman baru, dan jika teman-teman beruntung kalian bisa mendapatkan mungkin circle kalian tuh bisa lebih besar lagi atau bisa lebih hebat lagi. Misalnya kalian kenal dengan ibaratnya pejabat-pejabat yang ada di luar negeri, itu sangat luar biasa menurut saya. Atau orang-orang yang punya perusahaan atau orang-orang yang berpengaruh di sana, itu bisa menambah peluang teman-teman. Bukan saat ini mungkin ya, saya yakin teman-teman kan masih kuliah gitu ya, mungkin belum kepikiran nanti mau bekerja bagaimana, nanti ke depannya mau membuat perusahaan atau enggak gitu ya. Tapi di-keep dulu, karena kita nggak tahu ke depannya, mungkin teman-teman punya proyek khusus, proyek tertentu, itu bisa minta bantuan ke mereka. Gitu. Itu pengalaman saya seperti itu, karena semua kontak yang pernah saya keep semua, dan sebisa mungkin teman-teman yang kalian miliki di luar itu, kalian selalu keep in touch gitu. Meskipun cuma hanya nanya-nanya hal yang nggak jelas, email ke profesor atau chat di Instagram, chat di Facebook dan sebagainya. Itu salah satu cara kalian keep in touch dengan mereka. Karena siapa tahu ada peluang yang mereka punya, tapi mereka nggak tahu siapa yang harus target mereka itu gitu. Nah, tiba-tiba kalian hubungi, terus kan siapa tahu terus berjodoh gitu ya, dikontak lah gitu. Nah, kita nggak ada yang tahu. Jadi selalu keep in touch dengan mereka. Nah, ini salah satu keuntungan ya, dan impact-nya. Ada 5, saya bisa jabarkan di sini yang paling general ya. Yang pertama adalah kita bisa expand circle, network, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian juga kita bisa membuat pikiran kita semakin terbuka. Mungkin kita mengatakan, ketika kita saya lihat sendiri kalau misalkan netizen Indonesia nih memberikan komentar-komentar di Facebook di mana-mana gitu ya. Kok cara komentarnya seperti itu ya? Karena teman-teman bisa bandingkan nanti isi komentar-komentar di misalkan ya di US, di Jepang gitu ya, mereka ada etiknya gitu ternyata. Nah itu jadi semakin terbuka pikirannya, jadi nggak yang tertutup seperti itu. Ketiga itu kita bisa enrich new skills. Skills-nya itu bukan hanya bahasa tentunya pasti. Yang kedua adalah beberapa expertise yang ada di luar negeri yang tidak booming di Indonesia, seperti contohnya misalkan tentang machine learning, computer vision. Mungkin teman-teman baru pertama kali dengar ya istilah computer vision. Padahal di luar negeri itu sudah sangat booming. Dan hal-hal seperti itu kalian bisa dapat di luar negeri. Mungkin Indonesia bisa, tapi sangat minim. Ketika kalian belajar dari expertnya langsung, maka kalian bisa menjadi expert lebih cepat gitu kan. Nah, yang keempat, kalian bisa mengerti demand di negara tersebut. Karena saya yakin
pasti kalau teman-teman yang punya skill khusus, artinya jurusan-jurusan yang seperti saya matematika gitu ya. Dulu saya sangat fokus kepada machine learning, AI gitu ya, dan security. Di Indonesia memang saya bisa bilang demand-nya dulu pada saat saya lulus itu sangat minim. Makanya kenapa saya keluar, karena dulu pada saat saya exchange di Korea, saya sudah research, ternyata di sini cukup bagus nih dengan teknologi-teknologi seperti ini. Maka saya list semua negara-negara yang bisa dikatakan menunjang support dengan skill yang saya miliki. Daripada saya harus susah payah, akhirnya ujung-ujungnya saya harus pivot atau banting setir gitu ya, ke nggak sesuai dengan passion saya di Indonesia. Nah, lebih baik kalian research terlebih dahulu dan manfaatkan ketika kalian ada peluang ke luar negeri. Jadi research-nya lebih real gitu ya, bukan hanya dari literatur, tapi kalian real melihatnya gitu ya. Yang terakhir adalah menjadi profesional yang lebih baik gitu ya, bukan hanya profesional tapi better professionals. Artinya kalian nggak hanya stick kepada peraturan di perusahaan, tapi kalian juga tahu bagaimana cara handlingnya. Jadi cara handling ke diri kalian khususnya. Jadi kayak di Jepang itu kita bisa lihat ternyata orang di Jepang itu untuk pindah-pindah pekerjaan itu sangat tidak lazim. 1 tahun pindah ke perusahaan itu tidak lazim. Nah, ternyata ada positif impact-nya. Jadi mereka lebih loyal kepada perusahaan seperti itu. Dan itu salah satu apa ya, bisa dikatakan pelajaran juga ternyata. Dan memang sih itu nggak bisa disalahkan juga ya. Kita pindah perusahaan itu bukan karena sebenarnya kita bukan pindah perusahaan, tapi kan kita pindah bosnya gitu ya, bukan karena perusahaannya. Yaitu, nah di Jepang itu kan semua sudah ada standarnya, jadi makanya kenapa orang-orang yang bekerja di Jepang itu mereka bekerja bisa sampai puluhan tahun. Kolega saya itu dia sudah bekerja kurang lebih 25 tahun di Lenovo. Jadi mulai dari IBM diakuisisi Lenovo, dia sudah ngalami semua itu. Jadi dia benar-benar, kalau dibilang loyal sih enggak juga, tapi itu salah satu budaya gitu ya. Karena kalau dia pindah pekerjaan itu ternyata banyak sekali dokumen-dokumen yang harus diurus dan juga cukup tidak lazim di sana. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, mungkin cukup singkat ya karena waktunya juga sangat singkat sekali. Ini mungkin udah lebih ya waktunya ya dari yang sudah ditentukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, nanti teman-teman yang punya banyak pertanyaan silakan feel free untuk tanya apa saja gitu ya. Mumpung kita lagi sharing saat ini gitu ya. Gali sedalam-dalamnya. Itu saja dari saya. Mungkin saya ada sedikit bisa dikatakan closing statement. Atau closing statement di akhir atau nanti di sini kalau boleh tahu Mbak Ria. Boleh di akhir nanti Mas setelah sesi tanya. Setelah tanya jawab aja Kikwan. Setelah tanya jawab aja. Oke, langsung tanya jawab ya. Yeah. Terima kasih, itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Mas Iwan untuk sharingnya, yang tentunya sharingnya sangat menarik dan bermanfaat. Oke, mungkin seperti yang telah di-sharingkan oleh Mas Iwan, banyak sekali manfaat dan dampak positif yang dapat kita dapatkan dengan mengikuti study abroad atau luar negeri, seperti menambah skill baru, baik hard ataupun soft skill. Selain itu kita juga dapat membuat diri kita lebih open-minded, lalu dapat menambah networking, serta menjadi profesional yang lebih baik. Oke, sekarang kita akan ke sesi tanya-jawab. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, teman-teman dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box, ataupun dengan menggunakan fitur raise hand, lalu menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, saya sudah melihat ada pertanyaan di chat box. Mungkin karena keterbatasan waktu, akan dibatasi hanya 2 pertanyaan saja teman-teman pada sesi ini. Oke, pertanyaan yang pertama ada pertanyaan dari Rizky Arimarub. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya kepada Kak Iwan yang mana pernah pertukaran pelajar ke Malaysia dan Korea. Untuk masalah biaya seperti tiket dan akomodasi selama pertukaran pelajar di sana bagaimana ya Kak? Dan apakah Kakak mendapatkan beasiswa atau self-funded? Ya, kepada Mas Iwan silakan menjawab. Langsung jawab ya? Ya. Ya, terima kasih Rizky ya. Pertanyaannya, dulu untuk ke Malaysia itu kebetulan self-funded,
yang di reimburse dari dibantu oleh pihak ITS juga. Jadi awalnya itu semua untuk mulai dari flight ticketnya, kemudian untuk tempat tinggal di sana kita dibantu oleh tim mereka di tim UTM. Jadi kita bayar registrasi itu sudah include dengan dormitory dan sebagainya. Nah, cuman flight ticket saja yang belum. Nah, untuk flight ticket ini dulu tuh saya self funded, kemudian pas setibanya di ITS itu kita reimburse modelnya. Jadi kita dulunya di awal sebelum berangkat kita buat proposal dulu, kemudian disetujui dari rektor, baru kita reimburse. Jadi kita simpan tiket pesawat dan sebagainya, terus kita bisa reimburse. Tapi nggak full memang dulu. Tapi menurut saya sangat membantu itu. Kurang lebih 75% sampai 80% itu di cover. Nah, kemudian yang di Korea, kalau di Korea ini kebetulan dapat beasiswa dari GKS namanya Global Korean Scholarship. Dulu itu Indonesia dapat zaman saya itu dapat jatah 2 orang. Jadi dulu pas angkatan saya itu yang maksudnya 2 orang itu per university. Jadi saya dapat bersamaan dengan teman saya itu dari sistem informasi gitu ya. Nah, itu ada beasiswa namanya GKS. Nah, coverage-nya apa saja? GKS itu cover mulai dari tiket pesawat, kemudian settlement allowance. Settlement allowance itu kalian nanti akan dapat sekitar, kalau saya ingat benar itu 200 ribuan kalau nggak salah. Iya benar ya. 200 ribuan ya Mas ya. Yeah. Itu pas datang itu langsung ibaratnya dikasih untuk teman-teman beli peralatan, perlengkapan untuk persiapan di sana, kemudian dapat bulanan juga untuk monthly stipend-nya itu kurang lebih 800 ribu ya. 800 ribuan benar. Itu 1 per bulannya. Kurang lebih itu. Ya, untuk dormitorinya Ikhwan dulu karena kita ada MOU khusus ya. Jadi Betul. kita Damkuk sama ITS sepakat bahwa saling membayar dormitori. Makanya yang di Damkuk dapat free dormitori, kalau Univ lain tidak dapat. Jadi memang tiap program memang punya perjanjian masing-masing. Oke, silakan Ria yang pertanyaan kedua mungkin. Baik, terima kasih Mas Iwan atas jawabannya dan juga Mas Wahyu. Mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan terakhir pada sesi ini. Ada pertanyaan dari Kristofani, apakah ada pengalaman seperti entrepreneurship in abroad misalnya di bidang startup? Iya, terima kasih Kristofani. Kebetulan ya ada beberapa pengalaman juga. Kita build startup di sana. Kita sudah build startup itu kurang lebih 2 tahun. Dulu kita buat perusahaan namanya Elefinder. Tujuannya untuk mempertemukan klinik. Sebenarnya untuk user yang foreigner ya. Jadi mereka itu kan orang asing nggak tahu bahasa Mandarin. Kita bantu membuatkan seperti model chatbot dan sebagainya. Itu di sana dan alhamdulillah kita sudah diakuisisi sekarang perusahaannya oleh pemerintah Taiwan dan akhirnya perusahaan kita itu sudah akuisisi kemudian dijadikan program pemerintah gitu ya untuk membantu foreigner yang di Taiwan untuk cari rumah sakit, komunikasi dengan dokter dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan atas jawabannya. Mungkin untuk Kristofani, semoga pertanyaan itu terjawab ya. Sayang sekali waktu saya tanya jawab pada hari telah berakhir. Terima kasih atas antusiasme teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan pada sesi ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Mas Iwan yang tentunya telah menyampaikan sharing yang sangat menarik dan sangat bermanfaat pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Iwan. Terima kasih. Oke, demikian dari saya sebagai moderator pada sesi ini. Saya akan memberikan kembali. Iya, sebentar closing statement-nya, Ikhwan. Oh, ya. Sorry. Maaf. I'm waiting for it. Karena sangat rare ya mendatangkan Ikhwan di sini itu luar biasa. Jadi Ikhwan salah satu yang dulu yang saya tahu dan mengalami itu dan saya jadi salah satu saksi hidup beliau yang sekarang udah sampai di Jepang. Ikhwan, closing statement please. I'm still waiting for it. I'm waiting. Ya. Untuk closing statement saya sebenarnya simple, ada ini quote saya dari zaman saya SMA bisa dikatakan ya. Jadi ini quote emang saya baca itu dari salah satu buku dan itu emang dalam bahasa Inggris gitu ya, in English. Jadi quote seperti ini. Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Artinya jangan mengikuti tren gitu. Jangan selalu mengikuti tren. Kalian buatlah tren baru gitu ya. Jadi tinggalilah jejak kalian, misalnya kalian keluar negeri, tinggal jejak kalian di sana, gitu. Jadi berprestasi di sana gitu maksudnya.
Nah, ternyata uniknya lagi nih, sedikit uniknya lagi. Ada quote yang saya baca ini ternyata di 4 negara yang saya sudah kunjungi itu juga ada proverb dari mereka gitu ya. Dari Korea itu kalau nggak salah proverb seperti ini. Giri 기는 대로 달까지 마십소. 대신 길이 없는 곳으로 가서 한적어 멸해라. Jadi sama itu artinya. Di Mandarin pun, dari Taiwan pun juga saya nemu hal yang sama. Yaitu kalau nggak salah kurang lebih gini. 不要宣示小乐，特能从相对地方去没有日这地方日下很起。Itu di Jepang pun ternyata mereka punya similar proverb gitu ya. Kurang lebih adalah Michiga susumu kanosei aru baso no tadoranai de kudasai. Kawaran ni do nai tokoro ni iki michi o nakoshite kudasai. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata hal itu sudah banyak dimiliki, sudah jadi proverb. Artinya quote ini ternyata sudah terkenal gitu ya. Dan itu saya pikir itu buatan saya sendiri, ternyata itu sudah cukup terkenal di beberapa negara. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iwan atas closing statement-nya yang sangat memotivasi. Terima kasih banyak Mas Iwan. Mungkin dari Mas Wahyu ada yang ingin tambahkan, Mas? Iya, nanti ya kalau belum puas sama Ikhwan, mungkin saya akan coba arrange lagi ya. Sepertinya bisa kuliah 3 SKS sendiri ya tentang Ikhwan ya, working and study abroad. Karena saya tahu banget waktu dia exchange di Bangkok itu luar biasa ya, bagaimana dia dipandang sebagai Indonesia saat itu. Karena memang awal-awal itu bukan hanya Ikhwan, dulu juga staff saya namanya Anti Bunga Rizky yang sekarang di US juga mengalami hal yang sama ya untuk masalah rasisme dan sebagainya. But anyway, thank you so much ya Ikhwan untuk ini saya sangat senang ya kita bertemu di kondangan dan akhirnya bisa mengundang kamu di sini ya, dan sepertinya saya harus mengundang lagi Ikhwan nanti untuk berbagi sharing sendiri biar puas teman-teman di sini. Semoga bisa motivasi ya bahwa memang untuk mencapai titik ini poinnya adalah dia tidak mengalami sebuah proses, dan untuk mengalami sebuah proses itu dibutuhkan konsisten. Nah, sebenarnya adalah yang kita mau pertegas untuk menjaga konsistensi tersebut. Salah satunya kami dari Dagek mencoba, sekali lagi bukan niatnya mau mencari keuntungan atau tidak mencoba ya. Jadi tadi sudah disembuhin, saya cuma mempertegas ya, mumpung kita live dari YouTube. Satu, teman-teman, per minggu depan ini saya sudah mulai buka pengumuman exchange baru, virtual exchange dan exchange baru ya. Nanti kita akan lebih sedikit fleksibel buat teman-teman yang master, tapi tidak untuk buat teman-teman undergraduate ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa memilih ya ikut GCW Degree atau tesnya ya. Tesnya saja itu adalah teman-teman nanti mendapatkan keterangan ya, keterangan bahwa kalian dalam tes ini nilaimu sekian ya. Kalau teman-teman, terus apa bedanya nanti dengan kalau teman-teman ikut workshop? Jelas berbeda. Karena pertama, sertifikat dari workshop ini kalian bisa gunakan untuk scam, ya, scam kegiatan ya kalau nggak salah ya Daniel ya. Seperti itu juga. Dan to be honestly, ada beberapa orang yang alumni program BCW juga menggunakan sertifikat GCW mereka untuk memberitahu bahwa mereka telah mengikuti global kompetisi workshop yang berisi gini, yang menambah portofolio teman-teman. Ya, jadi itu adalah salah satu nilai plusnya dengan multi workshop ini, dan tentunya akan membantu khususnya ya buat teman-teman 2020. Saya tidak tahu, tapi kayaknya tadi ada beberapa nama yang kemarin sudah bertemu saya dan sudah saya marahi di interview. Bukan marah sih, dinasehatin di interview, saya agak cerewet. Untung Ikhwan bukan saya dulu yang seleksi ya, masih Mbak Maratus BIC-nya bukan saya. Ya, jadi itu teman-teman, sebenarnya adalah kami di IO hanya make sure bahwa sebelum kami menyerahkan ke dokumen ke host universitas, kalian sudah memenuhi requirement yang ada. Dan untuk menuju ke sana memang dibutuhkan kerja keras gitu kan, dan dibutuhkan konsistensi. Konsistensi yang paling gampang, at least mencari informasi ya, dan salah satunya kalian bisa ikuti dengan rangkaian ini. Ya, seperti itu. Saya juga sudah tadi Mas Bay yang sudah familiar namanya, sudah bertemu saya beberapa kali interview ya. Semoga keep konsisten dan keep learning. Sekali lagi ya, ini adalah option ya untuk short, bukan hanya untuk student exchange, karena untuk short program dan internship sudah memiliki tujuan yang berbeda. Sekali lagi, ikut GCW Degree atau tesnya akan dibuka setiap tanggal 18 ya, artinya ini bulan ini belum dibuka, jadi mohon bersabar. Ya, tesnya akan dibuka, dan karena kita masih proses ke classroom ITS, jadi belum bisa kami lakukan, sementara kami masih jatah 100 per bulan untuk nanti mengisi slotnya. Jadi setiap tanggal 18 nanti kalian akan mengisi slot, misal ketika kalian buka, itu sudah tersetting waktunya, misal 30 menit maksimum, dan kalian harus mengisi, gitu kan,
jawabannya, dan nanti kalau misal jawaban kalian benar lebih dari nilai B gitu kan, maka kalian akan dapatkan keterangan dari IO, dan surat keterangan akan diberikan pada tanggal 1, antara tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan GCW Negeri, tapi pilihan kalian mengikuti GCW Negeri atau tesnya saja. Tesnya saja gratis tentunya. Kalau GCW Negeri ya ini tadi, rangkaian workshopnya sampai selesai, sampai kalian diajari dengan berbagai macam ini, termasuk punya kesempatan bertemu dengan Mas alumni yang super luar biasa ini, ya kita panggil dari Opa, Mas, apalagi Koko, dan sebagainya. Ya itu saja teman-teman, saya cuma mempertegas syarat itu. Untuk tadi yang sudah bertanya dengan sesi Boin, tenang saja, ya saya akan jawab pertanyaan teman-teman di sesi saya nanti malam. Terima kasih, thank you Ikhwan, thank you Ria, thank you teman-teman. Thank you Mas. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas informasinya, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Mas Ikhwan atas sharing tadi. Oke, demikian dari saya sebagai moderator pada sesi ini. Saya akan memberikan kembali waktu dan tempat kepada MC. Kepada Rifki, saya persilakan. Ya, terima kasih Ria. Untuk sekarang ini akan ada pretest. Mungkin untuk panitia bisa share screen PPT pretest. Jadi pretest kali ini bisa kalian buka untuk lembar pengerjaannya pada bit.ly/pretest-gcw 2021. Mungkin akan kami tunggu sambil mengisi biodata.